Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita bersama. Pada kesempatan kali ini, saya Bima Friwandra, selaku seorang mahasiswa dari Departemen Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2104-2012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah mata kuliah, yakni Teori Administrasi Publik tentang etika pelayanan publik. Baik, untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kasus tentang pelanggaran etika pelayanan publik yang ada di pemerintahan. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etika pelayanan publik. Dalam dunia pelayanan publik atau administrasi publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai dan disebut dengan profesional standar atau kode etik, right rules of conduct, aturan perilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Artinya, penyelenggaraan pelayanan selain melayani masyarakat dengan perilaku yang baik, ramah, juga harus mematuhi standar atau kode etik yang telah diterapkan di setiap institusi. Apabila ada penyelenggaraan yang melanggar etika administrasi publik, maka sama saja penyelenggara tersebut maladministrasi karena tidak menjalankan profesional standar dan tidak berperilaku yang benar. Untuk itu, marilah kita bedah beberapa kasus tentang pelanggaran pelayanan publik yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu tentang kasus yang sempat booming belakangan ini tentang tewasnya perempuan di lift Bandara Kuala Namu. Beberapa waktu lalu, publik sempat digemparkan dengan penemuan seorang mayat perempuan di dasar lift Bandara Kuala Namu. Diketahui bahwasannya mayat tersebut bernama Aisyah Sinta Dewi yang terjatuh dari lantai lift pada tanggal 24 April 2023 dan penemuan mayatnya ditemukan 3 hari setelah korban mengalami berita kehilangan, yakni pada tanggal 27 April 2023. Ombudsman RI, perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengungkapkan ada 3 maladministrasi perkara wanita tewas di lift Bandara Kuala Namu. Yang pertama, maladministrasi pengabaian kewajiban hukum oleh PT Angkasa Pura Aviasi karena tidak memberikan jaminan dan keselamatan diantaranya tidak memiliki operator dan teknisi K3 pada fasilitas bandara khususnya lift, kemudian tidak melakukan uji kelayakan K3 berkala pada lift sejak pemeliharaan kewenangan Bandara Kuala Namu dari PT Angkasa Pura II. Maladministrasi yang kedua yaitu penyimpangan prosedur. Ombudsman menilai Direktur PT Angkasa Pura Aviasi tidak menerbitkan standar operasional pengelolaan pengaduan di bandara. Dan yang terakhir, yaitu maladministrasi dalam bentuk tidak kompeten. Ia mengatakan Direktur PT Angkasa Pura Aviasi tidak kompeten dalam menata pegawai dalam menjamin keselamatan dan keamanan fasilitas bandara. Dengan adanya kekosongan jabatan Senior Manager Operasional dan Servis selama 5 bulan dan Senior Manager of Technical Engineering telah kosong selama 1 bulan. Dari kasus ini, terdapat beberapa peraturan yang dilanggar oleh Bandara Kuala Namu, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Permenaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan yang ketiga, yaitu PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang pelanggaran bidang penerbangan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap etika pelayanan publik, di mana pihak bandara seharusnya mengecek dan memastikan bahwasannya setiap peralatan dan pelayanan yang mereka miliki itu
memiliki standar keselamatan yang terjamin. Kasus yang kedua yaitu kasus korupsi iktp. Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, dengan adanya etika dalam pemerintahan, maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi pada para politisi, pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran, dan keadilan dapat diwujudkan. Pelanggaran etika pemerintahan yang dapat merugikan negara dan seluruh rakyat adanya kasus korupsi ektp ini. Kartu tanda penduduk dapat dikatakan sebagai salah satu hak yang patut diperoleh bagi seluruh warga Indonesia. Hal ini dikarenakan kartu tanda penduduk memuat dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Saat ini, warga negara Indonesia dipermudah dengan kehadiran ektp atau KTP elektronik yang lebih menjamin keamanan dokumen kependudukan tersebut. Munculnya kasus-kasus korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap masyarakat, apalagi terhadap kasus korupsi ektp ini yang menyebabkan kerugian negara sehingga sampai 2,3 triliun rupiah. Korupsi memang masalah global yang meresap dengan efek merugikan pada kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integritas masyarakat. Korupsi yang terjadi melalui megaproyek ektp ini memang merugikan negara dalam skala yang cukup besar. Dan kasus yang ketiga yaitu pungli bermodus zakat oleh lurah di Kota Solo. Pungutan liar dengan modus permintaan zakat yang dilakukan oleh salah satu lurah di Kota Solo, Jawa Tengah, diketahui sudah bertahun-tahun. Hal itu terungkap dari keterangan salah satu kasir toko pakaian yang berlokasi di Jalan Dr. Rajiman, Kecamatan Pasar Kliwon, Nining. Menurutnya, permintaan sumbangan bermodus zakat atau THR memang selalu ada setiap tahun. Pihaknya juga percaya pungutan itu dilakukan pemerintah daerah karena dalam penarikannya melibatkan petugas Linmas. Namun demikian, untuk besaran sumbangan yang diberikan setiap tahunnya berbeda, tergantung pemasukan yang didapat oleh tokonya. Terkait dengan kasus dugaan pungli yang melibatkan bawahannya tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, langsung mencopot lurah yang melakukan aksi pungli tersebut. Sebab tindakan yang dilakukan itu, selain tidak terpuji, juga melanggar hukum. Hal itu merujuk surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 13 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya. Menurut Wali Kota Solo tersebut, tradisi yang tidak baik tersebut harus segera dihentikan dan oknum pelakunya harus diberikan sanksi agar ada efek jera karena ini sudah sangat melanggar etika pelayanan publik, di mana seharusnya masyarakat yang hendak membayar zakat tidak harus ditagih secara langsung oleh pihak lurah, melainkan masyarakat sendirilah yang harus membayar ke Basnas terdekat. Berikut merupakan beberapa sumber dari ketiga kasus yang telah kita beda tadi. Dan itulah tadi teman-teman sedikit pemaparan kita tentang etika pelayanan publik dan contoh kasus pelanggaran etika pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.